Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Matung. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Upacara sudah selesai. Silahkan masuk ke kelasnya masing-masing. Wah, akhirnya masuk kelas. Pegel sudah kakiku. Ayo Mukhtar ke kantin dulu yuk. Kecuali yang laki-lakinya tetap tinggal di lapangan. Nah, matilah kalian. Kenapa bayang cowoknya aja? Coba kalian juga dikasih botak. Nah, Selesailah sudah rambutmu. nggak usah bakalan begitu. Khusus yang kelas kepintaran semuanya langsung masuk kelas. Beh, nggak adilnya. Kenapa baku goblok? Coba aku pintarkan masuk kelas itu. Oh gitu. Mau berkhianat ya Kabur kemana rambutmu? Kamu nanya, rambut aku modelnya apa? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Rambut model aku ini model cepdul ya. Apa lagi tuh Cepdul? Cepdul itu cepok gundul ya. Sanalah kau Raki. Ngeri aku liatnya. Iya, langsung join live aja ya. Udah, Ente kadang-kadang ente ya. Itu bukan rawr ya, itu asam lambung itu. Kok kamu gak sedih habis kena babat habis gitu kepalamu? Aku berusaha menerima keadaan ya. 如果我忘了怎么爱你。 Ayo sudah balik ke kelas. Oke, ayo. Bentar, beli keripik dulu buat makan di kelas. Taruh di mana tuh kelihatan nanti. Weh, nggak muat tuh nah di kantong rok sama bajuku. Taruh di kantong rokmu Jalaman. Di baru larokku gak ada kantongnya. Sekolah, beli kantong nggak ada roknya. Beli rok nggak ada kantongnya. Kan sampai kebalik sudah. Kau tahu rok tanpa kantong tuh bagai rumah tanpa dinding. Hah, gimana sih? Maaf Pak, kami telat. Iya, nggak apa-apa. Sudah, cepat duduk. Duh, ngantuk Mon, mana keripik kita tadi? Oh iya, bentar. Kita cari posisi yang aman dulu. Duduk di lantai aja kali ya? Gak kelihatan bahkan kalau kita makan di bawah gini. Iya, enggak lah. Woi, mau martabak apa terang bulan? Woi, kau nih, itu bawa makanannya sampai sekelas ketahuan nanti. Enggak apa-apa, Bah. Cepet, mau apa nih? Kalau mau minum itu, sama si Fani ada es teh, jus, boba, koktail, banyak. Setelah masuk kelas kayaknya kita, Mon. Iya kan? Sejak kapan kelas kita kayak pasar malam gini? Oh, kalian ini ya benar-benar. Sudah saya rekam semua di sini. Gana, sudah. Kenapa nggak juga orang nekat? Di dalam sini ada cek 100 juta. Saya akan kasih ini ke kamu, asalkan kamu mau jadi pacar anak saya. Aku gak salah dengar kan? Dengan ini aku bisa. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang kamu, dengan sangat terpaksa, rumah kamu akan kami sita. Berapa lama? Sebulan. Deal. Deal. Makasih. Kita mau kemana? Nggak tahu. Dulu kamu sama pacar kamu? Aku baru pertama kali pacaran. Bisa dibilang kamu itu cinta pertama aku. Perasaannya begitu tulus, tapi aku menerimanya karena imbalan uang. Buat kamu. Dia baik banget. Ayo. Lucu banget. Yuk. Selamat datang. Ini bagus banget. Pilihan yang tepat sekali. Ini adalah cincin cinta abadi. Harganya 700 juta. Tolong bungkuskan. Gak usah. Kenapa? Kamu nggak suka? Bukan gitu. Tapi kalau kamu gini terus, aku semakin ngerasa bersalah. Kamu pasti cantik kalau pakai itu. Gaun pengantin. Aku bisa tambahin uangnya. Selama kamu mau turutin kemauan aku. Ternyata dia tahu. Snow, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena aku sudah lama menyukaimu. Fotoin dong. Geser dikit. Wah, kalian pasangan yang serasi banget. Lihat sini. Maaf Bu, ini saya balikin uangnya.
Saya nggak bisa jalanin hubungan palsu gini lagi. Saya beneran cinta sama Snow. Gak perlu, nak. Maksudnya, Snow udah pergi. pergi kemana? Ma, umurku sisa sebulan lagi. Boleh nggak Mama wujudin keinginan terakhir aku? Apapun, nak. Apapun. Aku mau menghabiskan sisa waktu aku sama cinta pertama aku, Ma. Gak mungkin. Juliet, terima kasih. Aku selalu mencintaimu. Semoga kita bisa bersama di kehidupan yang lain. HP Mama bunyi. Ma, ada telepon. Dari siapa? Dari suamiku tercinta, Ma. Angkat aja. Halo? Juliet, Cialo ya, Mama mana? Ma, Papa tanyain Mama nih. Udah, kamu aja jawab lah. Oke. Snow, kamu pikir ini udah jam berapa? Alamak. Tiap hari balik malam terus. Anak sama bini dilupain. Alasannya ya meeting lah, ya bisnis lah. Masih inget rumah nggak? Cialo, Papa. Kalau bukan karena anak kita yang lucu-lucu, aku juga nggak mau sama kamu. Kenapa mirip banget sama mbaknya, sumpah. Aku kasih kamu waktu 10 menit. Kalau kamu nggak sampai di rumah, mau pulang sekalian. Tidur di teras sana. Bye. Halo. Dah lah. Bikin aku tambah tua aja. Keliput aku nambah nggak nih? Belajar dari mana dia? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke, lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komen diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku. Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan, itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius, Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Hah? Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, Satpol Pem sang pemimpin stasiun dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Satpol Pem adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya? Satpol Pem diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Hah? Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata... Ini pertama kali saya masuk kelas ini ya. Saya absen dulu biar kenal muka-muka nggak ada alak kalian. Makaroni. Maaf Bu, Monica Bu. Siapa lagi nih? Donat. Bu, maaf. Ronald. Nama saya Ronald, Bu.
Terus catering. Oh, ini mamanya pasti punya usaha makan catering ya. Bu, maaf namanya Catherine. Maaf ya. Kayaknya kacamata saya ketukar ini. Soalnya kemarin saya habis berenang di sungai. Jangan bilang tuh kacamata renang. Ya, lanjut. Paramex. Paramita, Bu. Oh alah. Oke, lanjut. Ini kenapa nama kalian nama makanan semua ya? Duh, gak enak perasaanku nih, Bah. Sereal. Serena, Bu. Tuh kan Serena, SSRR Enana, Serena. Serena bukan sereal, makanan bergizi seimbang siap santap setiap pagi. Selamat pagi, Direktur Juliet. Pukul 10 ada kontrak senilai 20 miliar yang sedang menunggu untuk Anda tanda tangani. Pukul 11 harus pergi ke peresmian mall baru untuk potong pita. Dan pukul 12 pernikahan Anda. Oh iya, hampir aja aku lupa. Nona Juliet, apakah Anda bersedia menikah dengan pria di hadapan Anda? Enggak, Tapi kenapa? aku tahu kamu selingkuh sama Tifa. Dan bukti video hot kalian udah aku kirim ke grup. Apa? Gawat. Ini mutlak kesalahan kamu. Jadi semua biaya pernikahan dan bulan madu silahkan tanggung sendiri. Sisanya bicarakan saja dengan pengacaraku. Hah, cuma punya duit aja kok bangga. Udah ngerasa hebat ya? Kejar terus tuh karir. Sampai masak sama cuci bajuku aja nggak pernah. Kamu bener, aku emang cuma punya uang doang. Jadi aku tinggal cari suami yang bisa ngurus rumah dong. Cih, mana ada cowok yang mau? Gajinya 100 juta sebulan. Ada yang minat? Aku. Kamu ganteng juga, saya suka. Pergi kamu. Tunggu, jangan pada bubar dulu. Pengumuman, mempelai prianya diganti. Pernikahan tetap dilanjutkan. Perusahaan masih ada rapat. Aku pergi dulu. Nanti sore kita ketemu di kantor catatan sipil ya. Akta nikah kita udah aku ambil. Wah, kamu gercep banget. Sepertinya kita cocok. Pokoknya mulai hari ini aku bakal hasilin duit yang banyak. Kamu di rumah aja tungguin aku pulang, oke? Tuan Snow, Anda seorang presidir yang memimpin ribuan perusahaan besar. Kenapa malah jadi bapak rumah tangga? Saya tidak ingin hanya merindukannya saja. Snow ini buat kamu. Jangan jauh-jauh dong, sayang. Ini kan malah mengantin kita. Juliet, bentar ya. Ganggu aja. Lapor Tuan Snow, kontrak 90 miliar. Duit kecil begitu urus sendirilah. Gak perlu sampai telepon saya. Tapi, Juliet, Bu, Stormhold Group masih belum ngasih keputusan. Segera adakan rapat online. gagal unboxing deh. Selamat malam, Pasca. Mengenai proposal yang sudah tertulis, Sayang, aku bikinin teh. tuh. maaf, Pasca. Itu suami saya. Jadi rencananya adalah... Bravo, amazing. Tidak perlu dijelaskan lagi. Stormhold Group setuju bekerja sama dengan perusahaan Anda. Baguslah. Makasih, Pasca. Bulan depan aku harus kasih Aska gaji bonus. Snow, kamu itu bintang keberuntungan aku. Ayo ikut, aku mau kasih kamu hadiah. Selamat datang. Kamu pilih aja yang kamu suka, aku beliin. Oke. Well, lihat deh. Ada cewek matre sama cowok pecundang. Jaga mulutmu. Ih, kenyataan kok. Lo tuh emang cewek pembawa sial. Buktinya setelah pisah dari lo, Stormhold Group mobil tanah gua tuh jadi gedung mencakar langit. Pias makin kaya, sedangkan lo harus ngidupin berondong. Kasian. Berapa harga cincin ini? Selera Tuan sungguh bagus sekali. Ini berlian safir termahal di toko kami. Harganya 70 miliar. Dasar pembual. Sampai kiamat pun kagak bakal kebeli sama lo. Saya lagi gak bawa sebanyak itu. Boleh saya ketemu sama pemilik toko ini? Tuh kan ngomong gede doang. Bener-bener gak tahu malu. Cukup, Snow. Ada apa ini? Kenapa bengong? Cepat rumuskan. Baik. Silahkan Tuan. Gak mungkin. Pak Aska, jadi kapan pembayaran? Stormhold Group telah membatalkan pembelian dengan pihak Anda. Tapi kenapa? Karena Anda berani menyinggung nyonya besar Stormhold Group. Jadi dia Cincin ini